Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan andorang so tapuka permingguata tapahibul marohata lau marsomba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 14 ayat sada dohot ayat 2. Jong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jahoba, tau partano batuan di hari hagogotan, jala ditanda doaka na marhaposan tu ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Saito gihon mahami tu anakmu. Asa ibana na punahami. Lehon madihami haporsyaon na sitong. Asa holan ho sabing hu haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tu akana di hasyanganon. Ay holan ho do haposan dohot haporusan. Say asi maroham, patuduhon tuhami dalan tuhatuaon, asa jupak kami asini roham nagodangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian bukuede nomor 705 ayat 2. Tabegema patik ni debata di hari mingguon. Ima sian Yesaya pupulusada ayat 10 on ma didok disi. Unang homa biar ay au dodonganmu. Unang biatak ko
ay audo debatam. Au margogoyhon ho, huhut mangurupi ho, huhut maniopi ho, marhite-hite siamon ni hati goraku. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lao mangulaho na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaho na hobar tu patik ni. Amen. Marede mahita sian buku Eden nomor 160 ayat 3 dohot ayat 5. Jongjong mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatudosan. Sitopa nasana adong. Paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahu ulahami marhite sian pangalau sion nami. Di patikmu, ima marhite hite sian tubu-tubu ni rohanami na roai, nang sian pakatayon nami na soture, rodi panguluyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo ho na uhum hami ala ni dosa nami alay natarsolsoldo bagi do hami nuaing ala ni asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna jala suru matodim todi parbadia tu roha nami be asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan na sora sudah. Na pinar bagabagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan.
Kristus Jesus do na naong mate. Alay dakolani. Naong mulak mangulu do. Jala disyamu ni debata do iba na mangondihon hita. Hasangapon di debata na diginjang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 755 ayat 3. Tajaha mahatani debata, epistel di hari mingguan, ima natar surat sian 2 Korintus sada ayat 15 sahat rodi ayat 24, tajaha marsikat sorin. Mangasahoni tibuhyando hutahi ro manopot hamu, asa 2 hali hamu marlasni roha. Nai mamurus doa siang hamu laut Makedonia, jaladus siang Makedonia, mulak tuhamu, asa hamu patarmonau tu Judea. Marneang ni roha do au tumahingi manang marguru tu sibuk do tahiki, gaberap dohot di au hata olo dohot hatandang. Alai haposan do debata, aidang jupang dihani hata olo uhut hatadang. Ai Yesus Kristus anak ni debata nahu baritahon hame tuhamu rap dohot si Silvanus dohot si Timoteus ndada gabe olo ibana dohot dang tunghot do hata olo marhite-hite ibana. Ai manang piga baga-baga ni debata gabe olo do di bagasan ibana, jala marhite-hite ibana do amin, bahen hasangapon di debata marhite-hite hami. Alai debata do pahoton hami rap dohot hamu tu bagasan Kristusi jala dimiahi hamu. Lau sibana do sumahap hami, jala dilehon do tu bagasan rohanami patjoloi ima todii. Alai debata do hujou saksi ni todiku, pabuah hamu do hu olani, ubahen soro do pe au tu Korint. Aida dan naik marajai haporsyong nahami, akapam ubiuna rohami, ihalalasni rohamna, aina ujak dohamu di bagasan haporsyong. Ima sahatna, martua ma aka natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat sada dohot ayat 2.
Jongjong Mahita, atong tahatidakon maha porsiaw tay, songo nahinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsia di bata Jahoba, ido ang pardugo na suhat-suhan, nato mapalangit do kotano. Au porsia Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman at tinubuhon ni si Maria, nagagabihan siya ton di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaw na bernit, ipanguman ni Silatus, na matatarpa jalba di hawag na silang, natuwa-tuban waturun di tatanong, na mulak mangulul diari patulungon, na manaik susurgo, lawulul siya ni debata Jahoba, amanay pardugo na suatu dosani, disima ibana pay mamula sugot tanoon, mangumingi hal na mangulud dohon na mate. Au porsia di ton parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panghalak Kristen akan badia, dohon dihasesan di dosa, dohon dihatai na mandok, mulak mangulud sugot daging halak na mate, dohon dihamuluan sa sorasuda. Amen. Hudul Mahita. Tapasahat mapeliata huhut ma marede sian bukuede nomor 826 ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk minggu ke-9 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Yosua. Yosua pasal 21 ayat 43 hingga ayat 45, saya bacakan untuk kita. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru.
tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu saat yang paling indah dalam hidup adalah ketika sepasang kekasih mengucapkan janji untuk hidup bersama sehidup semati dalam kasih. Namun tidak ada yang lebih menyakitkan daripada ketika salah satu pihak dari pasangan itu mengingkari janji itu. Sama seperti sebuah lagu lama mengatakan, tapi janji tinggal janji, bulan madu hanyalah mimpi. Orang Batak menyebut orang seperti itu parjanji koling. Orang yang pandai berjanji tetapi tidak menepatinya. Tetapi betapa sering kita melihat kenyataan seperti itu. Ketika masih berpacaran, seorang berjanji akan terus mengasihi kekasihnya selamanya. Tetapi setelah menikah justru dia menyakiti pasangannya, bahkan melakukan kekerasan dan meninggalkannya. Ada pula orang yang berjanji akan segera melunasi hutang-hutangnya, tetapi tahun-tahun berlalu tanpa pernah dipenuhi. Karena begitu banyak janji yang diingkari, tidak sedikit orang menjadi ragu, menjadi takut, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap setiap janji. Namun saudaraku, dalam budaya Batak, janji atau padan itu tidak boleh dipermainkan. Bagi orang Batak, janji dipandang sebagai ikatan yang kudus, bahkan mengikat keturunan dari para pembuatnya. Karena bagi orang Batak ada ungkapan yang terkenal mengatakan, Tugu urat ni bulu, tuguan urat ni padang. Tugu nidok ni uhum, tuguan nidok ni padan. Artinya perkataan perjanjian itu lebih kuat daripada hukum. Bahkan ada pepatah orang Batak yang sangat keras. Bunyinya mengatakan begini. Dekkeni sabulan tutonggina tutabuna. Ise siose padan turipurna tumagona. Artinya siapa yang mengingkari janji, bagi orang Batak, mereka akan menuai akibat yang sangat berat. Mereka akan binasa. Karena itulah kita tidak heran bila sampai hari ini masih ada beberapa marga Batak yang tetap memegang perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Saudara-saudaraku, Allah juga mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Allah mengikat janji bukan karena Israel lebih hebat daripada bangsa yang lain, melainkan semata-mata hanya karena kasih karunia dan hanya karena kedaulatan Allah semata. Pertanyaannya, mengapa Allah mau membuat perjanjian dengan Israel itu? Kita tahu karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera memberikan janji pertamanya yang kita baca di Kejadian 3 ayat 15. Di sana Allah berjanji bahwa dosa itu tidak akan berkuasa selama-lamanya. Tetapi Allah akan mengutus seorang juru selamat dari keturunan perempuan. Dan dialah yang akan meremukkan kuasa dosa dan iblis itu. Lalu janji itu kemudian berkembang. Allah memilih Abraham. Dan kepada Abraham Allah berjanji akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi laut. Dan Allah juga berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham. Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 26 ayat 3, Kejadian 28 ayat 13. Namun saudaraku, janji itu tidak langsung digenapi. Bangsa Israel harus lebih dahulu menjadi budak di Mesir selama lebih kurang 400 tahun. Setelah itulah kemudian Allah memulai memperlihatkan penggenapan janjinya. Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir.
Tetapi setelah itu mereka harus mengembara lagi di padang gurun selama 40 tahun. Dan selama itulah Allah terus meneguhkan janjinya. Dan setelah Musa meninggal, Allah berjanji kepada Yosua bahwa Yosua lah yang akan membagikan tanah Kanaan kepada seluruh suku Israel, padahal mereka belum memasuki tanah itu. Dan itulah yang kita baca di Yosua 21 ayat 43 sampai 45 ini. Tanah itu telah dibagikan. Semua bangsa-bangsa yang menghalangi mereka di perjalanan menuju Kanaan itu semuanya dikalahkan oleh Israel. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena Allah yang menyertai mereka. Lalu mereka tiba. Bangsa Israel memperoleh tempat tinggal yang aman di negeri perjanjian itu. Karena itulah firman Tuhan berkata di ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Namun saudaraku, muncul pertanyaan. Apakah seluruh tanah Kanaan benar-benar telah dikuasai oleh Israel? Jawabannya bisa ya, tetapi bisa juga tidak. Jawaban iya, karena Allah telah memberikan negeri itu kepada mereka. Tetapi juga belum sepenuhnya. Mengapa? Sebab masih ada daerah-daerah yang belum mereka taklukkan. Kita baca di Yosua 13 ayat 2 sampai 6, Yosua 14 ayat 12, dan Hakim-Hakim 1. Mengapa demikian? Bukan karena Allah gagal menepati janjinya, bukan. Tetapi karena Israel tidak melakukan tanggung jawab mereka dalam perjanjian itu. Kita harus tahu saudaraku bahwa perjanjian bukanlah hubungan sepihak. Allah telah berjanji akan menyertai dan akan memberi kemenangan apabila Israel mau berperang merebut negeri itu. Tetapi ternyata Israel itu malas. Mereka tidak taat. Mereka tidak melakukan tugasnya dalam perjanjian itu. Karena itulah Yosua menegur mereka. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga kamu tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Yosua 18 ayat 3. Saudara-saudaraku, dari situ kita belajar. Jika suatu saat kita merasa seolah-olah Allah belum memenuhi janjinya, janganlah segera berkata bahwa Allah ingkar janji. Tidak. Allah selalu setia akan janjinya. Tetapi sebaliknya saudaraku, mari kita yang terlebih dahulu harus memeriksa diri. Mungkin justru kita yang belum melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, yang berikutnya dari perikop ini kita mendapat pelajaran bahwa Allah tidak selalu menggenapi janjinya dengan segera. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan itu lupa. Bukan berarti Tuhan tidak setia pada janjinya. Tidak. Tetapi Allah selalu memiliki waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi semuanya dilakukannya sesuai dengan rencananya yang pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Seorang pendeta pernah bersaksi begini. Menjelang masa pensiunnya, ia terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberi dia kesempatan untuk memperbaiki rumahnya untuk dia tinggali setelah dia pensiun. Namun pelayanannya begitu padat sehingga ia tidak sempat mengerjakannya. Ia mulai khawatir karena masa pensiunnya sudah semakin dekat. Tetapi saudaraku, beberapa bulan kemudian ada seorang dari anggota jemaatnya melewati rumah pendeta yang akan dibangun itu dan melihat kondisi rumah itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati si jemaat itu. Ia permisi kepada pendeta, lalu dia mencarikan tukang yang baik dan membiayai seluruh renovasi rumah itu, bahkan melengkapinya dengan perabotan.
Disitulah Amang Pendeta itu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, tetapi Tuhan hanya menunggu waktu yang paling baik untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Saudaraku, seringkali kita merasa Tuhan terlambat. Padahal sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Penggenapan janji Allah tidak berhenti pada tanah Kanaan, saudaraku. Tetapi ada janji yang jauh lebih besar lagi, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat. Allah menepati janjinya dengan mengutus Yesus Kristus anaknya itu menjadi manusia yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi bangkit kembali pada hari yang ketiga mengalahkan dosa, mengalahkan iblis dan maut itu. Lalu dia naik ke sorga menyediakan tempat hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Rasul Paulus berkata di epistel kita tadi, di 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua janji Allah menemukan kepenuhannya di dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak ada satupun janji Allah yang gagal. Saudara-saudaraku, itulah menjadi jaminan bagi kita. Terutama di zaman yang penuh ketidakpastian ini. Di zaman ketika banyak orang dengan mudahnya mengingkari janji-janjinya. Tetapi firman Tuhan hari ini meyakinkan kita, saudaraku, percayalah Allah kita akan menggenapi semua janji-janjinya. Bukan karena keadaan selalu mendukung, bukan. Tetapi karena memang karakter Allah kita itu adalah karakter yang setia, yang tidak pernah berubah dari janji yang dijanjikannya. Siapa tahu mungkin di antara kita ada doa kita yang belum dijawab. Mungkin pergumulan hidup kita masih panjang. Mungkin masa depan kita terlihat sangat gelap. Ingat, saudaraku, jangan mendahului Tuhan, tetapi jangan meragukan Tuhan. Ingat, Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kita perlukan sekarang adalah kesabaran, adalah ketekunan, adalah pengharapan yang teguh. Saudara-saudaraku, masih ada satu janji besar lagi yang sedang kita nantikan. Apa itu? Yaitu janji kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada saat itu Allah akan menghakimi dunia dan membawa semua orang yang percaya kepada Yesus masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya. Karena itu jangan pernah percaya kepada ramalan-ramalan. Yang pasti janji Tuhan itu akan digenapi. Saudaraku, janji akan kedatangan Yesus, janji akan hidup yang kekal itulah yang membuat kita mampu bertahan. Seperti yang dikatakan lirik dari sebuah lagu rohani mengatakan, janjimu seperti fajar, tak pernah terlambat bersinar. Dan lagu pop lainnya berkata, sampai akhir hidupku menutup mata, ku tetap menanti janjimu. Karena itu saudaraku, peganglah teguh pengharapan kita. Dari ribuan janji Allah yang tertulis dalam Alkitab, tidak ada satupun yang akan gagal. Tetapi semuanya akan digenapi menurut waktu Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sudah lama menantikan jawaban doa kita. Hari ini kita diyakinkan, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa tidak ada satupun firman-Nya yang gagal. Mungkin kita belum melihatnya hari ini. Tetapi ingatlah, Tuhan sedang bekerja untuk menggenapinya bagimu. Karena itu jangan pernah menyerah.
Ingat, Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Tuhan sedang merangkai yang terbaik dan pada waktunya memberikan yang sempurna. Ia akan memberikan itu. Semuanya akan indah pada waktunya. Karena itu saudara-saudaraku, marilah setelah mendengarkan firman ini dengan keyakinan kita mengatakan, aku akan tetap bertahan, bukan karena aku kuat, tetapi karena aku memiliki Allah yang setia pada janjinya. Padanya aku pasti, pada waktunya, pasti aku akan melihat penggenapan janjinya. Dan aku pun bertekad untuk setia memenuhi janjiku kepada Tuhan dan kepada sesamaku. Namun saudaraku, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk memeriksa diri kita masing-masing. Jika Allah begitu setia kepada janji-janjinya, apakah kita juga sudah setia memegang janji-janji kita kepada Allah? Karena kita pasti pernah mengucapkan janji kepada Allah, bukan? Kita berjanji kepada Allah saat membawa anak kita dibaptiskan. Kita berjanji saat kita naik sidik, saat kita menerima pemberkatan nikah, saat kita menerima jabatan atau pekerjaan. Bahkan ketika kita berdoa, tidak jarang kita berjanji kepada Tuhan. Lalu sekarang mari koreksi, mari tanya diri kita masing-masing. Sudahkah kita memegang janji itu? Sudahkah kita melakukan janji itu? Atau apakah justru dari antara kita ada yang mengingkarinya? Saudaraku, biarlah kita meneladani Allah yang menggenapi janji yang kita ucapkan. Jangan pernah menjadi perjanji koling. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah mengingkari janji-Mu. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu sekalipun jawaban doa kami belum kami lihat. Teguhkanlah iman kami dan berilah kami hati yang sabar untuk menantikan waktu-Mu. Karena Engkau akan membuat semuanya indah pada waktu-Mu. Kuatkan kami dengan Roh-Mu, agar kami juga setia memegang setiap janji kami kepadamu maupun kepada sesama kami. Ya Allah yang maha baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan semua aktivitas kami ke tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang kami andalkan. Hanya dekat Tuhan saja kami tetap tenang. Hanya oleh kuasa-Mu saja hidup kami akan berkecukupan. Penyakit kami akan disembuhkan. Beban-beban kami akan diringankan. Dan semua pekerjaan, usaha, pelayanan, dan studi kami pasti akan berhasil dengan penyertaan-Mu. Kami memohon berkati jugalah para hamba-Mu. Terutama semua usaha pekabaran Injil. Agar kerajaan-Mu semakin meluas. Nama-Mu semakin dikenal. Ya Tuhan yang maha baik, biarlah juga kuasa-Mu menaungi bangsa kami sehingga bangsa ini tetap kuat bersatu dan para pemimpin kami melayani rakyat dalam takut akan Tuhan. Mereka terus berkomitmen mensejahterakan semuanya. Kuasailah juga hati para pemimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia ini agar mereka terus mengupayakan kedamaian sehingga semua bangsa saling mengasihi, jauh dari peperangan, jauh dari pertikaian. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami, gunung batu keselamatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hamwa kadungan nungata jalo hatani debata nuaing tapasahat mapiliata. Huhut marede mahita, siabukwede nomor 700 onoplonom ayat sada dohot ayat 2. Dalam si buluso, rodo
Jongjong mahita saluhutna. Tatang yakom mapeliata. Ali di bata manamina di banua gijang. Hodo harorwan ni saluhut seleho-leho nading kadohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyana ni leho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti hiti tortim. Asala putad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say sahut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.